Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian rutin tiap malam Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrakuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi, rawahu Muslim. Masih hadis menjelaskan terkait dengan jenazah. Sekarang hadisnya dari Ibnu Abbas yang mengatakan sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah. Yaqulu, mendengar apa? Mendengar Kanjeng Nabi mengatakan tidak ada seorang laki-laki muslim yang mati dan disolati oleh 40 laki-laki yang tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali, illa syafa'ahumullah, kecuali dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada orang meninggal kemudian mensolati orang meninggal, upayakan agar yang mensolati mayit tersebut itu jumlahnya kira-kira mencapai 40. Supaya apa? Supaya syafa'ahumullah, supaya dosa-dosa si mayit tadi bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mensolati tadi itu syaratnya adalah la yusyrikuna billahi syai'an, tidak pernah menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Mensolati jenazah itu dalam hadis yang lain, mensolati jenazah itu diupayakan barisannya mencapai 4. Jadi arba'una rojulan, 40. Berarti bisa jadi sebaris 10 orang, baris kedua 10 orang, baris ketiga 10 orang, baris keempat 10 orang. Karena ada hadis lagi yang menyatakan bahwa seorang mayit yang disolati oleh 4 barisan, yang disolati oleh 4 barisan, maka dia akan dimasukkan di dalam surganya Allah. Ini bedanya kalau tahu syafa'ahum, dosa-dosanya diampuni. Ada hadis lain yang yadkhulal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Tapi hadis yang ini 4 baris itu tidak tahu berapa jumlah orang yang menyolatinya. Kalau ini jumlahnya jelas arba'una, 40. Tapi yang 4 baris itu tidak tahu berapa jumlahnya. Boleh jadi jumlahnya 3 orang, kemudian ada 12 orang misalnya. Cuman ada 12 orang, maka 12 orang itu diupayakan kira-kira menjadi 4 baris. 3 menjadi 4 baris. Maka upayakan betul agar kita ketika mensolati jenazah bisa hadir 40 orang. Wa an Samrah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia mengatakan sholaitu wara'an nabi. Saya sholat di belakangnya Kanjeng Nabi. Alam ro'atin matat fi nafsiha, yang mensolati terhadap jenazah seorang perempuan yang mati ketika masa nifasnya, di masa nifasnya. Setelah melahirkan, seorang perempuan nifas. Begitu nifas, karena nifasnya, akhirnya perempuan tadi meninggal.
Dan ini kata Samroh, pernah dia itu sholat jenazah di belakangnya Kanjeng Nabi pada kasus mayit perempuan yang terkena atau meninggal karena nifas. Faqoma wasfuha, kemudian Kanjeng Nabi berdiri di tengahnya. Jadi yang ia lihat, pertama yang kita bisa ambil hikmah atau makna dari hadis ini adalah seorang perempuan yang meninggal karena melahirkan itu posisinya masih tetap wajib untuk disolati. Mayit yang meninggal dalam masa nifas berarti karena melahirkan itu ya hukumnya tetap untuk wajib disolati. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, demi Allah laqad shalla Rasulullah, Kanjeng Nabi mensolati alabnai Baidoa terhadap mayit kedua anaknya Baido fil masjid, di dalam masjid. Siapa anaknya Baido itu? Dua anak kembar, namanya Sahal dan Suhel. Melahirkan anak kembar Sahal dan Suhel. Begitu melahirkan anaknya mati, anaknya Baido itu meninggal. Nah itu disolati oleh Rasulullah SAW. Loro-loroane kembar, loro-loroane mati. Nah, itu disolati fil masjid, di dalam masjid. Ketika melahirkan bentuknya masih dalam bentuk darah, gitu. Gumpalan darah, belum membentuk manusia, tapi gumpalan darah yang sudah besar, tidak wajib untuk disolati. Bagaimana kalau misalnya anak yang dilahirkan begitu jebrol ke dunia ini tidak menghirup napas sama sekali, artinya begitu jebrol posisinya sudah mati di dalam kandungannya. Jadi begitu jebrol wis mati. Bagaimana ini? Apakah wajib perlu disolati? Itu perlu disolati. Hadis berikutnya, wa an ibn Abdurrahman bin Abi Laila qala kana Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yukabbaru ala janaizina arba'an wa innahu kabbaru ala janazatin khamsan fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, rawahu Muslim wal arba'ah. Dari Abdurrahman bin Abi Laila, dia mengatakan bahwa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu melakukan takbir dalam sholat jenazah terhadap jenazahnya orang-orang kita arba'an, sebanyak 4 takbir. Wa innahu kabbaru ala janazatin khamsan, tetapi pernah dalam satu jenazah yang lain itu dia takbir khamsan 5 kali. Takbirnya sholat jenazah 5 kali. Fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Kemudian akhirnya Abdurrahman bin Abi Laila penasaran. Dia tanya kepada Zaid bin Arqam. Lalu dijawab, faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, mengajarkan takbir yang demikian. Nah, kita tahunya bahwa mensolati jenazah itu takbirnya sebanyak 4 takbir. Yang pertama takbir maca Fatihah, yang kedua takbir maca sholawat, yang ketiga takbir maca doa, yang kemudian keempat takbir kemudian lanjut doa atau salam. Hadis berikutnya, wa an Ali radhiyallahu taala anhu annahu kabbara ala Sahl ibn Hunayf sittan wa qala innahu badriyun wa Sa'id ibn Mansur wa asluhu fil Bukhari. Kalau ini kasusnya jelas. Dari Ali radhiyallahu taala bahwa Sayyidina Ali itu melakukan takbir ketika mensolati jenazahnya Sahal bin Hunayf sebanyak sittan, sebanyak 6 takbir. Jadi tadi ada 4, ada 5, ada 6. Bahkan Sayyidina Ali itu 6 takbir.
Faqala innahu badriyun, dan mengatakan bahwa mayit tadi, Sahal bin Hunayf tadi, Sayyidina Ali mengatakan innahu badriyun. Kenapa disolati dengan 6 takbir tadi? Innahu badriyun, karena Sahal bin Hunayf itu termasuk ahli perang Badar, karena dia termasuk min jumlatis syuhada'il Badar. Walaupun matinya tidak dalam perang Badar, tapi terluka kemudian dibawa meninggal, tidak mati dalam perangannya. Nah, tapi dikatakan minal innahu badriyun, ia termasuk dalam kategori para syuhadaul Badar. Kalau posisinya meninggal dalam peperangan, ya mestinya tidak disolati. Selanjutnya wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina arba'an wa yaqra'u bi Fatihatil kitab fit takbiratil ula, rawu asy-Syafi'i bi isnadin dhaifin. Masih hadis menerangkan tentang tata cara mensolati mayit. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir sebanyak 4 kali menyolati jenazahnya ala janaizina. Maksudnya jenazahnya kita itu jenazah umum itu maksudnya. Jenazah masyarakat yang ya meninggal karena biasa. Meninggal karena sakit, meninggal karena kecelakaan dan lain sebagainya. Yukabbiru ala janaizia arba'an wa yaqra'u bi Fatihatil kitab fit takbiratil ula, dan membaca surat Al-Fatihah di dalam takbir yang pertama. Takbir keduanya membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya salat Ibrahimiyah. Lalu kemudian takbir yang ketiga doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Setelah selesai takbir lagi yang keempat doa tambahan, lalu kemudian salam. Terakhir, wa Talha bin Abdullah bin Auf radhiyallahu taala anhu qala shallaitu khalfa Abi Abbas radhiyallahu anhuma ala janazatin faqara'a bi Fatihatil kitab faqala li ta'lamu annaha sunnatun. Dari Talha bin Abdullah bin Auf radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan shallaitu khalfa Ibni Abbas, saya pernah sholat di belakangnya atau menjadi makmumnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Talha, menjadi makmum sholat ala janazatin, terhadap sholat janazah. Faqara'a bi Fatihatil kitab, dan Ibnu Abbas membaca Fatihatil kitab, membaca surat Al-Fatihah. Faqala, kemudian dia mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, li ta'lamu annaha sunnatun, supaya kamu semua tahu bahwa membaca Fatihah itu termasuk dari yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sunnatun di sini itu maknanya, yang dimaksud oleh Ibnu Abbas itu maksudnya adalah supaya kamu tahu bahwa pembacaan Fatihah itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena sunnah itu maknanya adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Nanti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah, bisa jadi hukumnya makruh dan lain sebagainya. Misalnya yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi menjadi makruh misalnya. Yang dilakukan bisa wajib, bisa sunnah. Nah, itu, dan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu namanya sunnah, pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Di sini li ta'lamu annaha sunnatun, itu maksudnya supaya kamu tahu bahwa yang membaca Fatihah dalam sholat jenazah itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa kini baca Fatihah itu pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi. Jadi beli ngarang, ibaratnya beli ngarang, tapi ada landasannya. Bagian dari hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Talha dari Ibnu Abbas. Wa Ibnu Auf bin Malik radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.